Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelum lebih lanjut untuk menonton video ini, ada baiknya kalian untuk like, comment, share, and subscribe dulu channel ini. Saya beri waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Lubis, kelas 12 MIA 6 Mandua Padang Sidimpuan. Di video ini saya akan menjelaskan materi sejarah kebudayaan Islam yang dibimbing langsung oleh Bapak Khotibul Umam Pulungan tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah banyak menganut berbagai macam kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini sudah mengakar di dalam hati masyarakat Indonesia dan telah disepakati bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Sumatera. Dan selanjutnya penyerahan agama Islam ini berkembang ke pulau-pulau di Nusantara. Semakin kuatnya Islam yang melembaga, maka berdirilah kerajaan-kerajaan Islam. Dan berkat kerajaan-kerajaan Islam dan upaya gigih dari para ulama, akhirnya Islam masuk ke tanah Jawa. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa teori yang populer tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia. Ia menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Cambai, Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan Belanda memegang teori Islam dibawa oleh atau berasal dari anak benua India. Salah seorang ilmuwan barat tersebut adalah John Pineapple yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. John Pineapple ini adalah seorang orientalis yang berasal dari Universitas Leiden Belanda yang fokus pada manuskrip Melayu. Orientalis yang wafat pada tahun 1901 itu menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang yang berasal dari Gujarat. Selain Pineapple, masih ada beberapa sejarawan Belanda yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara datang dari Gujarat dengan alasan batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja dari kerajaan Samudra Pasai, Aceh, bertulisan angka 686 Hijriah atau 1297 Masehi yang berasal dari Gujarat, India. Yang kedua adalah teori Arab. Teori Arab dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, bukan dari perantaraan bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Mekah, Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Teori ketiga adalah teori Persia. Pencetus teori Persia ini adalah Husain Jajaningrat, yang lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup pada masyarakat Islam Indonesia yang memiliki kesamaan dengan Persia. Jajaningrat ini dikenal sebagai orang Indonesia yang pertama mempertahankan disertasi di Universitas Leiden Belanda pada tahun 1913. Yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya Jawa berasal dari para perantau di Cina. Teori Cina yang didasarkan pada sumber luar negeri maupun lokal. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal mengatakan bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan dari Cina. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.